Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5073 sampai bab 5075. Inspektur Kuil. Seru Huo Jingjing. Mengapa dia ada di sini juga? Sang inspektur dengan dingin mengamati pemandangan di bawah. Tatapannya akhirnya tertuju pada Chen Ping. Nak, aku di sini untuk membalas dendam, kata inspektur dengan dingin. Tidak menyangka kau bisa memulihkan tubuhmu secepat itu, tapi itu tidak berguna. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Chen Ping mencibir, tidak menyangka kau bisa memulihkan tubuhmu secepat itu, tapi itu tidak berguna. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Sekarang dia berada di peringkat ketiga alam abadi longgar, lebih dari mampu untuk menangani inspektur ini. Tidak kusangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kau akan mencapai peringkat ketiga di Lose Immortal Realm, tapi itu sia-sia. Aku datang dengan persiapan kali ini. Inspektur selesai berbicara, dan para penggarap kuil di belakangnya memancarkan aura yang menakutkan. Mereka bukanlah anggota 8 aula, melainkan para elit yang dibawa oleh inspektur sendiri. Tidak peduli berapa banyak yang kau bawa, aku akan membunuh mereka semua. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan jumlah? Aku tidak takut. Chen Ping tidak terpengaruh. Namun Mo Qingyun, Hu Mazi, dan yang lainnya tampak sangat khawatir. Chen Ping, di saat seperti ini, berhentilah pamer. Mereka jelas sudah siap. Hu Mazi mendesak Chen Ping. Dia tahu Chen Ping suka membual, namun terkadang membual bisa mematikan. Tuan Hu, jangan khawatir, kali ini aku tidak hanya pamer. Chen Ping menyeringai. Dia percaya diri karena dia memiliki 2 patung prajurit di tubuhnya, keduanya sangat kuat. Bahkan seorang kultivator alam transenden tingkat kelima telah dikalahkan oleh patung-patung ini, yang menunjukkan kekuatan mereka dapat mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 alam abadi longgar. Jika kedua patung itu menggabungkan kekuatannya akan menjadi lebih besar. Yang paling penting, patung-patung itu tidak bernyawa dan tak kenal takut, yang merupakan aset terbesar mereka. Pada saat itu, tatapan inspektur tertuju pada Huo Jingjing, dan dia mengerutkan kening. Semut, beraninya kau menodai seorang gadis suci? Kejahatanmu pantas dihukum 10.000 kematian. Inspektur meraung. Dia tahu bahwa Huo Jingjing telah tercemar. Mendengar ini, mata Huo Zhao membelalak, dan dia bertanya kepada Huo Jingjing, "Jingjing, apakah ada yang tidur denganmu?" Huo Jingjing mengangguk. Hal ini membuat Huo Zhao marah. Sementara Huo Shizi berteriak, "Siapa ini? Siapa yang telah memperkosa adikku? Tunjukkan dirimu." "Itu aku," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Chen Ping, kau sedang mencari kematian." Huo Zhao tampak siap menelan Chen Ping bulat-bulat. Huo Jingjing bergegas maju, berlutut dan memohon, "Ayah, inspektur, tolong ampuni Chen Ping. Aku bersedia." "Apa?" Huo Zhao sangat marah. "Jingjing, apakah kamu gila?
Siapa dia, sehingga layak untukmu? Mata inspektur memancarkan cahaya dingin. Seorang gadis suci tidak boleh menikah dengan orang luar. Huo Jingjing, kamu telah melanggar hukum suci dan harus dihukum berat. Dia mengangkat tangannya, dan cambuk tulangnya dicambukkan ke arah Huo Jingjing. Huo Zhao yang patah hati tidak berani campur tangan. Hati-hati! Chen Ping langsung melesat di depan Huo Jingjing, melayangkan pukulan yang menangkis cambuk tulang. Orang tua, wanitaku bukan milikmu untuk didisiplinkan. Pupil mata inspektur menyempit. Kau berani melawan? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membereskan kekacauan ini. Atas perintahnya, puluhan ahli kuil menyerang. Teknik keilahian mereka sangat kuat saat menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping! Teriak Huo Jingjing, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melindunginya seperti ini. Dia mengira dia hanya menginginkannya, bukan mencintainya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak mencintai pria yang salah. Chen Ping mencibir sambil bergumam, lalu dua sinar cahaya hitam melesat keluar dari tubuhnya, dua patung prajurit kuno. Penampilan mereka mengejutkan semua orang. Bunuh mereka! Chen Ping meraung. Kedua prajurit itu menyerang dengan gerakan bagaikan kilat. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Satu tebasan melepaskan petir berwarna merah darah yang menyapu langit, seketika membakar habis ahli kuil hingga menjadi abu hangus. Patung prajurit lainnya mengacungkan pedang panjang berwarna putih. Api biru berubah menjadi seekor naga raksasa yang melahap ahli kuil lainnya. Apa-apaan monster ini? Huo Zhao berteriak ngeri. Orang-orang yang dibawa inspektur jauh lebih kuat daripada orang-orang dari 8 aula. Namun sekarang, mereka dibantai oleh dua prajurit yang dipanggil Chen Ping, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Wajah inspektur berubah drastis. Boneka perang kuno? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengendalikannya? Chen Ping tidak mau menanggapi. Sosoknya melesat bagai kilat, menyerbu langsung ke arah inspektur. Mencari kematian. Sang inspektur meraung, cambuk tulangnya melengkung seperti pelangi ke arah Chen Ping. Menghadapi cambuk tulang itu, mata Chen Ping bersinar dingin. Alih-alih mundur, dia malah maju dan menyerbu ke arah cambuk itu. Mencari kematian. Sang inspektur menyeringai ganas, cambuk tulangnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat ukurannya, berubah menjadi seekor naga tulang yang mengancam dan menerjang Chen Ping dengan mulutnya yang menganga. Chen Ping, hati-hati! Huo Jingjing berteriak, wajahnya pucat. Tepat saat naga tulang hendak menelan Chen Ping, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuhnya. Raungan naga bergema di angkasa, sisik emas muncul di sekeliling Chen Ping, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga yang dengan ganas mencengkeram naga tulang. Sejak Chen Ping berubah menjadi naga emas, dia telah menguasai kemampuan untuk mengubah bentuk. Retakan. Dengan suara gemertak gigi yang pecah, naga tulang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu dihancurkan oleh tangan kosong Chen Ping. Apa? Pupil mata inspektur mengerut tajam. Sebelum dia sempat bereaksi, Chen Ping muncul di hadapannya seperti hantu. Orang tua bodoh, giliranku. Tinju kanan Chen Ping mengumpulkan guntur emas yang mengerikan, menyerang langsung ke wajah sang inspektur. Ledakan.
Dalam ledakan yang mengguncang bumi, inspektur terlempar, topengnya hancur dan memperlihatkan wajah yang mengerikan dan penuh bekas luka. Ah, wajahku! Sang inspektur menjerit melengking, darah mengucur dari lubang-lubangnya. Sementara itu, kedua patung prajurit itu memulai pembantaian mereka. Pedang raksasa milik prajurit hitam itu menyapu, guntur berwarna merah darah membentuk jaring listrik besar yang langsung menyelimuti lebih dari selusin ahli kuil. Ah! Jeritan terdengar ketika para ahli kuil kejang-kejang hebat dalam jaring listrik berubah menjadi abu dalam sekejap. Prajurit putih itu bahkan lebih mengerikan. Setiap ayunan pedang panjangnya melepaskan lautan api biru yang membelokkan ruang yang dilaluinya. Apa monster ini? Seorang ahli kuil mundur ketakutan, lalu dibelah dua oleh prajurit putih. Tubuhnya hancur menjadi abu oleh api biru bahkan sebelum menyentuh tanah. Bentuk formasi. Cepat, bentuk formasi! Teriak seorang ahli kuil. Namun sebelum mereka dapat melengkapi formasi itu, prajurit hitam itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit, menghunjamkan bilah pedang raksasanya ke tanah. Gemuruh. Bumi bergetar hebat, petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tanah, seketika menghancurkan puluhan ahli kuil hingga berkeping-keping. Terlalu kuat, Humazi menatap dengan tercengang tak percaya, lupa mengaktifkan jimat di tangannya. Mata Huo Jingjing berbinar kagum, bergumam, Chen Ping mampu mengendalikan boneka perang sekuat itu. Ekspresi Lan Lianhua tampak serius. Kedua prajurit ini, asal-usul mereka pasti luar biasa. Hanya Mo Qingyun yang tahu asal-usul kedua prajurit kuno itu, jadi dia tidak terkejut. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah sekte yang mampu menciptakan dunia di surga meninggalkan dua prajurit pelindung. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Di tengah medan perang, pertarungan Chen Ping dengan inspektur telah mencapai puncaknya. Huo Shao menyaksikan dengan linglung, benar-benar tercengang. Ayah, haruskah kami membantu? Huo Shizi berbisik kepada Huo Shao. Tolong ibumu. Tidakkah kau lihat inspektur ingin membunuh adikmu? Mungkin Chen Ping bisa membunuhnya, dan dengan begitu adikmu akan aman. Huo Shao memelototi Huo Shizi dan berkata, "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ayah, apakah menurutmu adikku benar-benar cocok dengan Chen Ping?" Tanya Huo Shizi. Huo Zhao terdiam, lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Jadi, apakah itu menjadikan Chen Ping sebagai saudara iparku? Pikiran Huo Shizi sungguh aneh. Diam, Huo Shao melotot, membungkam putranya. Sudah jadi saudara ipar? Mereka bahkan tidak tahu cerita lengkapnya. Kalau saja Chen Ping memaksakan diri pada putrinya, Huo Shao akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Namun jika itu saling menguntungkan, dengan kedua belah pihak bersedia, Huo Zhao merasa sedikit bingung. Sementara pikiran Huo Zhao berpacu, pertempuran terus berkecamuk. Binatang kecil, aku akan membuatmu mati. Sang inspektur menjadi mengamuk, menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk saripati darah. Cambuk tulangnya berubah menjadi naga darah setinggi 100 meter. Naga darah melahap surga. Naga darah itu meraung ke arah Chen Ping, menggerogoti udara dengan suara mendesis. Permainan anak-anak. Chen Ping mencibir, energi spiritual melonjak liar saat pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dentang, dentang, dentang,
Raungan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, dan di belakang Chen Ping, 10.000 bayangan pedang emas muncul, melesat ke arah naga darah bagaikan badai yang dahsyat. Ledakan! 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 Dalam ledakan yang memekakkan telinga, naga darah itu tertusuk oleh pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan ratapan sedih sebelum meledak menjadi langit kabut darah. Mustahil! Wajah inspektur berubah pucat, dan dia menoleh ke Huo Zhao. Apa yang kau lakukan di sana? Tolong bantu aku. Perkataannya membuat Huo Zhao sedikit gemetar. Tuan Inspektur, Anda tidak sebanding dengan Chen Ping. Jika saya ikut campur, saya hanya akan menjadi umpan meriam, bukan? Kata Huo Zhao. Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku perintahkan kau untuk menghentikan Chen Ping sekarang juga. Inspektur berbalik untuk melarikan diri. Mau lari. Mata Chen Ping menyala-nyala dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dia muncul di belakang inspektur. Pedang pembunuh naga miliknya menembus dadanya. Menciprat. Darah muncrat, dan sang inspektur menunduk menatap pedang yang menyembul di dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu berani membunuh kuil. Terlalu banyak omong kosong. Chen Ping mendengus dingin, mengayunkan pedang pembunuh naga. Memotong. Tubuh sang inspektur terbelah dua, jiwanya hancur total. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit menghabisi beberapa ahli kuil yang terakhir, dan medan perang menjadi sunyi. Meneguk. Huo Zhao menelan ludah, kakinya gemetar tak terkendali. Huo Shizi bahkan lebih buruk, selangkangannya basah kuyup, dan saat tatapan Chen Ping menyapu, dia berlutut dengan suara keras, "Adik ipar, ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi." Melihat hal ini, Huo Jingjing pun bergegas menghampiri Chen Ping, meraih lengannya dan memohon, "Chen Ping, demi aku, tolong ampuni ayah dan saudaraku." Chen Ping melirik ke arah Huo Jingjing, lalu ke arah Huo Zhao yang berwajah pucat, dan berkata dengan ringan, "Ayah mertua, bisakah kita bicara baik-baik sekarang?" Tubuh Huo Zhao gemetar, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada seringai. "Menantu laki-lakiku tersayang, kita ini keluarga, apa yang tidak bisa kita bicarakan?" Bibir Chen Ping sedikit melengkung. Kedua prajurit kuno itu berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke tubuhnya, sementara dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Huo Jingjing dan berjalan menuju Huo Zhao. "Kalau begitu, mulai hari ini, 8 aula akan berada di bawah komandoku." "Ayah mertua, tidak ada yang keberatan, kurasa." Huo Zhao tidak berani menolak, mengangguk berulang kali, "Tidak ada keberatan. Sama sekali tidak. Dengan kekuatanmu yang luar biasa, menantuku tersayang, 8 aula tidak akan berada di tangan yang lebih baik." Humazi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Huo Zhao, yang datang untuk membunuh Chen Ping dengan keberanian seperti itu, kini gemetar seperti burung puyuh? Di mana kesombongan ras dewa? Aturan mereka untuk tidak pernah menyerah? Sebenarnya, ras dewa itu hanya pernyataan pada diri mereka sendiri. Mereka hanyalah manusia, dengan emosi, keinginan, dan ketakutan manusia. Bahkan rasa takut terhadap kematian. Bersambung.